di jam 9:06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini merupakan kuliah pertama kita ya. Bisa minta tolong di on kameranya sebentar. Saya pengen tahu nih wajah-wajah anak matematika 2021. Karena ini pertama kali saya mengajar ya. Silakan. Yang belum kita on dulu sebentar, pengen tahu aja. Jadi koordinator yang kelas A siapa? Vineko apa? Saya, Bu. Siapa? Nadia. Oke, Nadia yang koordinator kelas A, yang kelas B-nya Vineko ya? Iya, Bu. Oke. Ayo yang belum on cam, 5 menit lagi saya tunggu. Saya pengen lihat wajah-wajah anak matematik 2021 yang siap belajar matdis. Laki-lakinya ada berapa ini? Kelas A ada berapa laki-lakinya? Sedikit ya laki-lakinya ya. Mas Fani, Mbak Tri, ya boleh pada senyum lah. Masa mau belajar pada manyun-manyun nih. Udah sarapan apa belum ini? Ayo senyum. Nah, kan kalau senyum nanti bisa belajarnya lebih mudah ya mendapatkannya. Kalau sambil merengut nanti susah menangkap materi nih. Ya, baik ya. Perkenalkan ya, nama saya Siti Rahman Nursyami. Saya yang akan mengampu mata kuliah matematika diskrit, tapi berdua dengan Bu Triani. Jadi saya yang di awal, nanti Bu Triani yang setelah UTS. Ini sudah pada di Purwokerto semua atau belum? Sudah ya? Ya, ini mohon Sudah, maaf ya, Bu. kita kuliah perdana. Oke, kita kuliah perdananya secara online dulu karena sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan secara offline gitu ya. Jadi ya karena juga saya harus isoman ini jadinya ya mohon maaf kita belum bisa bertemu secara langsung gitu ya. Untuk materi matematika diskrit, jadi hari ini kita hanya kontrak dulu saja ya. Jadi ini kelas A, kelas B saya gabung, nanti untuk perkuliahan hari Kamis kita sudah, insya Allah kita mulai masuk sesuai dengan jadwal ya. Kelas A jadwalnya jam 8.50 kalau nggak salah ya, kelas B jam 7. Untuk perkuliahan nanti akan ada
tutorial. Tutorial itu adalah nanti membahas soal-soal gitu ya, materi-materi yang juga yang akan diberikan oleh kakak kelas. Seperti itu. Mungkin saya share screen dulu ya. Silahkan kalau Anda mau mematik ini ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat materi yang saya ini kan? Yang share? Sudah Oke. Ibu. Ya, ini adalah mata kuliah matematika diskrit ya. Matematika diskrit itu kuliah wajib yang harus Anda ambil dengan waktu SKS, waktu tempuhnya itu adalah 4 SKS di sini. Kemudian ada prasyarat dari mata kuliah matematika diskrit ini adalah pengantar logika dan himpunan ya, PLMH atau ya, logika matematika dan himpunan. Itu Anda sudah ambil atau sudah dapat di semester 1. Kemudian ini adalah merupakan capaian lulusan, tapi ini sebenarnya masih ada ya. Saya ada yang kurang, ini belum saya masukkan. Jadi nanti capaian pembelajaran yang Anda, yang kami harapkan dari Anda gitu ya, bahwa Anda dapat menguasai konsep teoritis matematika, meliputi nanti ada logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan statistika. Kemudian ada CP yang lainnya, yaitu mampu mengembangkan pemikiran matematis dan mengaplikasikannya untuk pemecahan masalah. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah matematika diskrit ini ya, nanti setelah Anda menyelesaikan mata kuliah matematika diskrit ini, mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep dasar perhitungan untuk memecahkan permasalahan matematika diskrit. Kemudian, nah ini ada sub-sub CPMK yang jadi sub capaian dari pembelajaran mata kuliah matematika diskrit. Nah yang pertama nanti Anda setelah mempelajari matematika bisa menentukan FPB dari 2 buah bilangan bulat. Nah, kenapa di kuliahan kok membahas FPB lagi gitu ya? Padahal Anda sudah pernah dapat tuh, anak SD pun sudah dapat FPB gitu ya. Tapi di sini FPB-nya adalah kita nanti akan menggunakan suatu algoritma Euclidean di sini. Kenapa pakai algoritma Euclidean? Karena kita ingin menentukan suatu atau 2 buah bilangan bulat yang sangat besar. Mungkin kalau di SD kan kita begitu ya, mencari FPB dari misalnya 15 dan 30 berapa FPB-nya. Tapi nanti kita di kuliahan nggak seperti itu. Kita akan disuruh misalnya Anda saya suruh menentukan FPB dari 2.346 dengan misalnya 100 atau 100.023 sekian gitu ya. Nah itu kan kalau kita menggunakan secara manual, kalau Anda ingat kalau di SD itu kan kita menggunakan apa ya namanya ya, kayak petak sawah gitu ya. Nah kalau ini kan kita nggak mungkin menggunakan seperti itu kan, angkanya yang sangat besar sekali. Jadi nanti kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai algoritma Euclidean. Jadi kita bisa gunakan untuk bilangan-bilangan bulat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di sini nanti Anda dapat mengubah bilangan desimal ke bilangan berbasis tertentu. Nanti kita juga akan belajar ada pengoperasian dan penjumlahan, pengurangan, perkalian 2 buah bilangan. Jadi artinya gini, mungkin kalau Anda kenal sekarang ini bilangan tuh bilangan apa namanya? Seperti bilangan desimal ya, tapi desimal itu bukan bilangan yang pecahan gitu ya. Maksudnya angka 0 sampai 9 yang kita tahu kan ya, itu angka. Tapi di sini kita akan belajar nanti bilangan berbasis tertentu. Misalkan saya punya ini bilangan berbasis 2.
Jadi kalau bilangan basis 2 itu atau bilangan biner, bilangan pokoknya adalah hanya angka 0 dan 1. Gitu ya. Kemudian kalau bilangan berbasis 3, berarti angka pokoknya 0, 1, 2. Gitu ya. Jadi nanti kita merubah nih, kalau misalnya 10 dalam bilangan biasa, kalau kita rubah ke basis 2, angkanya jadi berapa ya, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau basis 3 gimana? Nah, basis 3 itu kan angkanya, tadi saya bilang 0, 1, 2. Berarti kalau basis 3, angka 10 saya rubah ke basis 3 jadi berapa ya? Kan hanya ada angka 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. 0, 1, 2, sorry. Nanti kita juga melakukan setelah kita tahu cara merubah gitu ya. Misalnya saya punya, bisa juga gini merubah. Misalnya saya punya suatu bilangan, angkanya 1, 2, tapi 1, 2 itu dalam basis 5 gitu ya. Kalau 1, 2 dalam basis 5 itu kita konversikan ke bilangan desimal berapa ya gitu ya. Terus kita rubah tuh dari basis 5 kita mau merubah menjadi basis 2. Itu caranya seperti apa gitu. Kemudian kita bisa melakukan penjumlahan. Nah, penjumlahan ini khususnya untuk yang basisnya sama ya. Jadi misalnya kita punya suatu 2 buah bilangan, basis 2 misalnya, kita lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan materinya adalah induksi matematika dan metode rekursif. Jadi harapannya nanti Anda mampu membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan objek diskrit dengan menggunakan induksi matematika dan metode rekursif. Nah, untuk induksi matematika apakah di LMH udah dapat atau belum ya? Ada yang masih ingat? Harusnya masih ingat ya, karena semester kemarin kan? Kira-kira udah dapat belum induksi matematika? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah dapat belum? Induksi matematika. Induksi dapat, Bu. Oh, sudah dapat. Kemarin dengan siapa ya? Dengan Bu Ari? Dengan siapa? Pak Suroto, Bu. Oh, Pak Surato. Oke, kalau gitu nanti saya lewat saja berarti ya. Biar materinya tidak bertumpuk. Berarti kemarin sampai apa induksinya ya? Sampai induksi yang dirampatkan atau tidak ya? Apa secara umum aja? Masih ingat nggak materinya? Yang saya konfirmasi dengan Pak Suroto ya. Saya ini dulu, nanti saya inikan. Jadi kalau sudah dapat nanti induksinya saya lompati, nanti saya langsung masuk ke metode rekursif gitu ya. Kemudian yang keempat di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik dalam perhitungan. Nah, di sini teknik-teknik dalam perhitungan di matematika diskrit itu kita ada nanti namanya aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian ada permutasi, kombinasi, ada juga apa namanya prinsip pigeonhole, kemudian koefisien binomial, ada inklusi, eksklusi, gitu ya. Nanti kita belajar teknik-tekniknya di sini. Kapan kita menggunakan koefisien binomial, gitu ya. Kapan kita menggunakan yang permutasi, kapan menggunakan kombinasi dan seterusnya. Kemudian yang kelima ini adalah Anda nanti mampu menjelaskan peluang diskrit suatu kejadian. Nah, di sini peluangnya tentu yang kita bahas adalah diskrit ya, karena untuk yang peluang kontinu nanti Anda akan dapatkan di mata kuliah lebih lanjut di pengantar teori peluang. Kemudian yang keenam, nanti Anda itu mampu menentukan solusi umum dan solusi khusus dari relasi rekuren. Jadi misal diberikan suatu relasi rekuren, nanti kita menentukan solusi umumnya bagaimana, kemudian solusi khususnya bagaimana. Yang ketujuh, di sini Anda mampu menentukan fungsi pembangkit dari suatu barisan. Jadi nanti kita membuat suatu fungsi pembangkit gitu ya. Nanti fungsi pembangkit ini juga kita bisa gunakan untuk menentukan solusi dari relasi rekuren.
Kemudian yang ke-8 nanti Anda ini mampu mengaplikasikan prinsip inklusi eksklusi dalam perhitungan lanjut. Nah, ini nanti kita belajar ada inklusi eksklusi ini kan masuk ke dalam suatu teknik-teknik perhitungan ya. Tapi nanti ada yang lebih lanjut lagi, itu kita bisa menggunakannya di sini. Kemudian yang 9 kita akan belajar tentang teori graf gitu ya. Nanti di sini Anda diharapkan mampu menjelaskan terminologi graf dan merepresentasikan graf ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita diberikan suatu permasalahan, kita bisa menginterpretasikan permasalahan tersebut ke dalam suatu graf. Graf itu adalah suatu kumpulan titik dan sisi atau garis gitu ya, di mana nanti garis itu menyatakan keterhubungan antara dua buah titik atau lebih gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 ini adalah Anda mampu menjelaskan keplanaran dari suatu graf. Ini masih kaitannya dengan yang poin 9 gitu ya, untuk yang keplanaran. Nah, ini berikut saya masuk ke aturan perkuliahan. Dan nanti kalau misalnya kita sudah sudah tatap muka gitu ya, Anda diharapkan berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperkenakan menggunakan sandal dan kaos oblong ya. Kemudian yang kedua, perkuliahan kita laksanakan dalam 14 minggu, sebenarnya 16, tapi yang 2 itu kan dihitung UTS dan UAS ya. Jadi kalau tatap mukanya hanya 14 minggu, 1 minggunya kita 2 kali pertemuan. Nah, di sini nanti kalau Anda kehadirannya kurang dari 75%, itu tidak diperkenankan mengikuti UAS. Di sini aturannya langsung otomatis dari Bapendik gitu ya. Kemudian yang ketiga, kuis itu akan diadakan 2 kali dalam perkuliahan. Nah, kuis 1 dilaksanakan sebelum UTS, ini perkiraan saya pada pertemuan ke-9 ya, atau bisa maju, bisa mundur gitu ya. Dan kuis 2 dilaksanakan sebelum UAS. Karena saya tim teaching dengan Bu Triani, maka nanti yang kuis 1-nya saya yang memberikan, sedangkan yang kuis 2-nya akan diberikan oleh Bu Triani gitu ya. Nah, ini komposisi penilaian untuk mata kuliah matematika diskrit. Jadi di sini saya punya ada tutorial gitu ya. Tutorial itu nanti poinnya 5%, kemudian ada efektifnya 5%, kuisnya 10%, tugas terstruktur 20%, UTS dan UAS 30%. Nah, ini Anda perhatikan ininya, atau perlu Anda catat dan Anda ingat-ingat ini ya komponen atau komposisi penilaiannya. Kemudian untuk range nilai ini adalah sudah baku dari UNSUD ya, jadi saya mengikuti. Jadi A itu dari 80 sampai 100 dan seterusnya. Yang perlu Anda ingat adalah yang membuat nilai bukan saya, tapi Anda. Jika Anda ingin mendapatkan nilainya maksimal, jadi Anda juga harus memaksimalkan dari semua yang ada ini, komponen-komponen ini ya. Jadinya terkadang masih gini, ternyata nilainya jelek gitu ya. Ya karena ternyata pas Anda di kuisnya jatuh, tugasnya nggak ngumpulin gitu ya, tugasnya ada yang tertinggal. Kemudian UTS-nya jelek, UAS-nya jelek. Jadi walaupun Anda aktif gitu ya, kuliah maksudnya, kuliahnya rajin, tapi kalau yang komponen-komponen yang ininya Anda jelek, ya tentunya akan jatuh juga nilainya gitu ya. Jadi kalau Anda ingin nilainya maksimal, ya Anda usahakan maksimal mungkin untuk mendapatkan semuanya ini gitu. Kemudian ini pustaka yang saya gunakan, saya menggunakan bukunya Rosen, kemudian ada buku Munir. Nah, ini yang ketiga buku ajar, ini sebenarnya belum selesai ya, jadi belum selesai diproduksi ini, belum selesai. Jadi yang untuk patokan Anda ini aja yang 1-2 saja. Terus kalau misalnya Anda punya referensi lain, misalnya e-books gitu ya, e-book yang free tentang matematika diskrit ya Anda gunakan saja, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan membahas satu-satu tentang materinya gitu ya. Kita akan membahas apa saja nih di perkuliahan matematika diskrit. Nah, yang pertama
eh, kita masuk ke pengantar teori bilangan. Nah, kenapa pakai pengantar gitu ya? Nah, sebenarnya ada mata kuliah nanti, mata kuliah pilihan tentang teori bilangan. Nanti kalau Anda tertarik, Anda bisa ambil. Di sana membahas tentang ya teori bilangan gitu ya. Nah, di sini saya hanya pengantarnya saja, jadi hanya yang bagian-bagian dasar saja. Yaitu apa saja? Yaitu saya akan menjelaskan tentang bilangan komposit dan bilangan prima. Kemudian pembagian pada bilangan bulat. Jadi kalau saya punya dua buah bilangan bulat, maka nanti akan berlaku sifat-sifat seperti apa saja, gitu ya. Kemudian masuk ke FPB. Nah, FPB tadi yang saya ceritakan ini di awal, FPB-nya itu adalah untuk dua buah bilangan bulat yang sangat besar, gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan algoritma Euclidean. Kemudian akan belajar juga tentang basis bilangan bulat. Seperti yang tadi saya katakan, kita belajar basis bilangan gitu ya. Nanti ada mata kuliah pilihan aljabar boolean. Nah, itu di sana aljabar boolean itu adalah membahas tentang bilangan berbasis 2. Jadi semuanya basis 2 ya, hanya 0 dan 1 saja yang ditinjau di aljabar boolean. Jadi di sini saya memberikan pengantarnya sedikit. Ya, karena kan kalau mata kuliah pilihan kan tidak semuanya mengambil gitu ya. Jadi saya menyisipkan di mata kuliah di sini di matematika sedikit sebagai pengantarnya saja. Kemudian dari yang apa tadi subbab pengantar teori bilangan kita masuk ke induksi matematika dan rekursif nanti gitu dengan Pak Suroto saya tanyakan dulu sudah sejauh mana. Kalau perlu saya lewat, nanti saya masuk ke barisan rekursif. Jadi rekursif ini kita bisa mendefinisikan suatu bilangan bulat gitu ya ke dalam suatu barisan, barisan rekursif. Nanti ada juga yang fungsi rekursif. Kemudian masuk ke dasar-dasar counting. Nah, dasar-dasar counting ini nanti kita belajar ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, prinsip inklusi eksklusi, prinsip pigeonhole gitu ya, permutasi kombinasi, koefisien binomial. Oh ya, kalau yang permutasi kombinasi udah pernah dapat gitu ya di sekolah menengah. Kemudian untuk yang prinsip pigeonhole, mungkin ada juga sebagian udah pernah dapat, cuman mungkin ada yang apa namanya ya, nggak paham kalau itu adalah dikatakan prinsip pigeonhole. Jadi prinsip pigeonhole itu nanti ada permasalahan kita harus menginterpretasikan atau menginikan ya. Jadi kan karena sarang burung merpati, jadi kita harus bisa menginterpretasikan yang mana jadi sarangnya, yang mana jadi merpatinya, gitu ya. Kemudian untuk koefisien binomial, kalau ada yang ikut-ikut olimpiade di SMA biasanya sudah tahu itu koefisien binomial gitu ya. Dan itu banyak sering kepake di sana. Interupsi Bu, maaf. Ya, gimana? Slide-nya nggak jalan Bu. Oh, slide-nya nggak jalan. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Kok jalan di saya ya? Di Anda nggak ya? Udah halaman berapa di Anda? Ada halamannya nggak? Lupa saya. Mohon maaf Ibu, mungkin untuk share screen-nya bisa pakai yang Empire saja. Oh, tadi sudah sampai di mana ya slide-nya di Anda? Tampilan di Anda sampai apa? Untuk tadi di 3, tapi sekarang di halaman 10. Oh, tadi Anda ngabarinnya di mana? Di WA ya? Bentar, saya ulangi lagi ya. Kok interupsinya udah jauh dari halaman 3 ke 10, baru interupsi.
Sudah bisa kalau yang entire ya. Sebentar. Saya inikan lagi aja ya. Klik lagi ke yang tadi. Soalnya tadi saya keluar kayaknya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Saya langsung ke halaman 10 aja ya. Ya, ini yang peluang diskrit. Peluang diskrit ini nanti kita akan belajar tentang peluang hingga, kejadian komplementer, sama peluang gabungan dua kejadian. Ya. Kemudian ada teknik counting lanjut. Nah, di sini nanti materi tentang relasi rekuren, kemudian memecahkan relasi rekuren, fungsi pembangkit, koefisien binomial yang diperluas gitu ya. Tadi kan di teknik counting yang biasa kita belajarnya koefisien binomial gitu ya. Nah, ini nanti kita masuk ke koefisien binomial diperluas. Kalau yang tadi, kalau yang di teknik counting biasa, kita hanya bekerjanya di bilangan bulat. Tapi kalau koefisien binomial diperluas, kita bisa untuk bilangannya adalah bilangan real. Kemudian nanti ada aplikasi inklusi eksklusi. Ini bentuknya aplikasinya gitu ya. Cuma nanti kita lihat ya ini terkeburu atau tidak karena sudah di akhir-akhir materinya ini. Kemudian ada materi tentang graf, yaitu nanti sejarah graf, terminologi graf, jenis-jenis graf, representasi graf, isomorfisme graf, keterhubungan, graf planar, kemudian ada rumus Euler gitu ya. Nah, ini juga graf ini juga hanya pengantarnya saja gitu ya. Nanti ada mata kuliah pilihan namanya teori graf gitu ya. Jadi ini cuma dasar-dasarnya saja. Nanti kalau Anda tertarik dengan mata kuliah ini teori graf, Anda bisa ambil gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Apa sih matematika diskrit itu gitu ya? Kalau kita belajar dari kata bahasanya diskrit. Diskrit itu berarti ya, ini adalah terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda, kemudian elemen-elemennya tidak berkesinambungan. Jadi contohnya kalau saya punya suatu himpunan adalah himpunan bilangan bulat. Nah, itu kita sebut sebagai objek yang diskrit, tidak berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau bilangan bulat kan kita bisa 1, 2 gitu ya. Tapi kalau himpunan bilangan real itu kita sebut sebagai diskrit. Kenapa? Karena banyak sekali antara bilangan dari 0 sampai 1 itu ada berhingga banyaknya bilangan di situ gitu ya. Ada bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan apalagi bilangan bulat dan seterusnya gitu ya. Di situ banyak sekali bilangan. Kemudian nah, tadi lawan kata diskrit adalah continue di sini. Nah, tadi saya bilang adalah contohnya himpunan bilangan real gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya suatu gambar seperti ini gitu ya, kita lihat. Nah, ini gambar ini kan scatterplot gitu ya, artinya gambar ini titik-titik gitu ya, bidang-bidangnya hanya artinya variabel satu itu nilainya sekian gitu ya. Misalnya ada di sini di variabel 2, misalnya kalau variabel satunya X, di sininya misalnya 2 gitu dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang grafik seperti ini, nah ini kan kita sebut sebagai fungsi yang kontinu gitu kan, Anda belajar di kalkulus ya, kalkulus 1. Karena dia berkesinambungan, tidak ada lompatan, tidak ada apalagi gitu ya. Ini kita sebut sebagai fungsi yang kontinu yang kanan. Nah, kemudian kenapa sih kita harus belajar matematika diskrit? Nah, yang pertama, karena matematika diskrit itu merupakan landasan untuk bidang matematika lainnya. Tadi seperti saya bilang, nanti sana Anda belajar teori bilangan, Anda belajar
kayak aljabar boolean, Anda belajar teori graf, itu dasarnya adalah matematika diskrit. Kemudian ternyata matematika diskrit itu juga merupakan landasan dari ilmu komputer. Karena kalau Anda tahu, komputer itu kan bekerjanya di biner ya, basis 2 di sana. Hanya 0 dan 1 di yang operasi pada komputer itu. Kemudian ternyata matematika diskrit itu mempelajari latar belakang matematis yang diperlukan, seperti nanti ada riset operasi, ada ilmu-ilmu teknik, biologi, telekomunikasi, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh persoalan ya. Jadi contoh yang pertama, nah di sini kita buktikan bahwa perangko senilai N, di mana N-nya lebih besar sama dengan Rp8, dapat menggunakan hanya perangko Rp3 dan Rp5 saja. Nah, kalau di sini kan, kalau kita ini kan memang benar gitu ya. Jadi kalau 8 itu kan berarti saya bisa 3 ditambah 5. Kemudian 9 itu adalah saya bisa 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian 10 itu bisa 5 tambah 5 dan seterusnya. Nah, di sini kan pernyataan ini menyatakan bahwa N lebih besar dari 8. Itu slide-nya nggak jalan lagi. Aduh, nggak jalan lagi ya. Kenapa gini? Karena saya coret-coret tadi ya. Jalan lagi di halaman berapa? Itu ada ya? Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke, saya ulangi lagi deh. Ya, suka dukanya kuliah online gini ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum ya? Kayaknya nggak bisa saya inikan ya. Kalau ini udah kelihatan. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Ya, ternyata kalau saya besarkan dia malah jadi nggak bisa menurut dia. Ya, saya ulangi ya. Jadi permasalahan-permasalahan pada matematika diskrit yang pertama adalah kayak gini. Misalkan tadi yang perangko itu ya. Saya sudah membuktikan sampai 10 gitu. Tapi pernyataan ini menyatakan bahwa dia lebih besar dari 8. Nah, gimana cara kita membuktikan pernyataan ini benar gitu ya? Apakah untuk atau kira-kira Anda bisa ini enggak? Untuk misalnya berapa ini? Misalnya 93, bisa nggak pakai perangko ini? Hanya 3 dan 5. Kira-kira gimana? Sebentar, ini lowbat saya cas dulu ya. Kira-kira gimana kalau misalnya saya ingin menggunakan perangko senilai 93 tadi saya bilang ya. 93. Kira-kira saya pakai perangkonya berapa aja ya? Berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Atau jangan 93 deh, kebanyakan ya. Kalau misalnya saya pinginnya 31 berarti saya pakai perangkonya berapa ya? Izin menjawab, Bu. 7. Ya.
7 maksudnya gimana? 7 apanya? 7 perangko. Bukan, tapi nilainya. 3-nya berapa, 5-nya berapa? 3-nya 2, 5-nya 5, Bu. Oke, yang lain bener nggak? Apa idem? Berapa tadi, Mbak? Lupa saya. 5 rupiahnya 5, 3 rupiahnya 2, Bu. 5 kali 5, 25, tambah 6 ya, itu ya. Ya, sebenarnya kan bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti lagi, saya pengennya 49. 49 berapa? Kalau 49, yang 3 rupiahnya berapa, 5 rupiahnya berapa? Izin menjawab, Bu. Ya. 3 rupiahnya 3, 5 rupiahnya 8. Oke. Nah, kalau saya rubah lagi gitu ya. Kalau saya rubah lagi, misalnya 1253. Berapa? Ya sebenarnya itu nanti Anda bisa lakukan ya. Kalau misalnya kita coba-coba gitu kan lumayan ini ya. Nah, jadi yang pertama ini kita bisa menggunakan pernyataan ini kita bisa buktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika gitu ya. Kan Anda pernah dapat tuh. Jadi dengan menggunakan induksi matematika, kita membuat suatu pernyataan. Yang pernyataan itu kita buktikan kalau misalnya gimana prinsipnya? Ingat nggak? Kalau induksi itu berarti kan ini dimulai dari 8 ya, berarti di sini 8-nya benar, pernyataan untuk N sama dengan 8 benar, kemudian asumsikan pernyataan benar untuk N-nya sama dengan K. Maka nanti Anda membuktikan pernyataan itu benar untuk pernyataan N sama dengan K plus 1. Kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan induksi matematika kita bisa membuktikan pernyataan ini adalah oh benar. Jadi kayak tadi misalnya kayak saya ditanya gitu ya, saya memberikan suatu inian. Tadi 1539 misalnya. Saya pakai perangkonya berapa ya gitu ya. Nah, nanti Anda kan membuat suatu pernyataan ya. Oh, kalau misalnya ini maka ini. Maka seperti ini. Kalau ini maka ini gitu ya. Nah, itu Anda udah belajar gitu ya. Kemudian yang contoh yang kedua di sini, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah komplek perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, misalnya nih tadi saya jalan ada perumahan gitu ya. Perumahan itu terdiri dari ada berapa jalan nih? Misalnya ada 5 jalan. Kemudian saya jalan nih dari jalan yang pertama. Jalan pertama saya harus melewati katanya semua jalan yang ada di perumahan itu hanya sekali dan saya harus kembali lagi ke jalan yang pertama. Apakah itu mungkin gitu ya? Kira-kira mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak kira-kira? Nah, untuk ya sebenarnya untuk menyatakannya Anda bisa benar-benar jalan gitu ya di perumahan Anda, coba gitu ya. Benar kayak saya bisa kembali lagi ke sini hanya 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula gitu. Benar nggak gitu ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan di sini konsep teori graf. Teori graf ini kita bisa gunakan pada permasalahan yang kedua ini. Jadi nanti kita memisalkan di sini jalannya itu sebagai suatu atau nanti gangnya itu menyatakan titik gitu ya. Kemudian nanti sisinya kan, jadi graf itu kita harus membentuk suatu titik dan sisi. Jadi titiknya itu adalah gangnya, setiap gang itu, misalnya tadi saya bilang kalau saya punya perumahan ada 5 gang, maka titiknya ada 5. Kemudian keterhubungan antara titik yang satu dengan titik lainnya itu kita interpretasikan sebagai
adanya jalan dari gang yang ke satu ke gang yang lainnya gitu ya. Nanti kita gambarkan dalam bentuk graf, nanti kita coba tinggal menginikan, benar nggak ya saya dari sini, dari titik A misalnya, saya harus melewati A, B, C, D hanya sekali kembali lagi ke A. Nah itu kan nanti tergantung dengan bentuk grafnya gitu ya, grafnya seperti apa. Kalau kita gambarnya misalnya ada 5 titik terhubung semuanya, ya kira-kira gimana tuh, mungkin tidak gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga di sini adalah berapa banyakkan bilangan ganjil 2 digit dengan setiap digit berbeda. Nah, di sini misalnya nanti 2 digit berarti dimulai dari 11 gitu ya. 11, 13, 15. 11 nggak boleh ya, katanya setiap digitnya berbeda gitu ya. Nah, jadi 13, 15 dan seterusnya. Sebenarnya kalau di sini kita bisa menggunakan apa namanya? Coba-coba gitu ya, kita bisa tadi seperti saya mengenumerasi satu-satu, saya tuliskan 13, 15 gitu. Kalau misalnya masih sedikit, kita masih mungkin dengan mengenumerasi, tapi kalau misalnya berapa banyak bilangan ganjil 10 digit dengan setiap digit yang berbeda gitu ya, paling kalau Anda nanya gitu mungkin bilangnya, ih iseng amat sih ngitungin bilangan ganjil gitu ya. Emang anak matematika ya gitu ya, ngitung bilangan ganjil, ganjil genap. Nah, kalau misalnya bilangannya tadi saya bilang digit yang sangat besar sekali, tentunya kita akan mengenumerasi membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan di sini konsep tadi aturan perkalian atau aturan penjumlahan gitu ya. Nanti seperti apa ya tunggu saja tanggal mainnya gitu ya. Kemudian yang keempat, berapa peluang untuk menang dalam suatu undian? Nah, biasanya ya tinggal menghitung peluang ya, biasanya kalau menang dalam suatu ya mungkin setengah gitu ya, menang ya. Pertama menang atau kalah gitu ya, setengah-setengah ya. Nah, tapi nanti kita lihat di sini suatu kejadiannya yang seperti apa dulu gitu ya. Nanti peluang itu kan berbanding dengan semua kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, kita harus mencari dulu kemungkinan yang ada semuanya itu berapa gitu ya. Kemudian yang kelima, di sini ada contoh, tentukan koefisien dari X pangkat 50 dalam bentuk X min 1 per X pangkat 100. Nah, ini. Kalau mungkin kalau pangkatnya misalnya 2 saja, itu ininya gampang ya. Berarti kan kalau pangkatnya 2, nanti misalnya, atau ini jangan seper X ya, misalnya kalau saya punya X tambah 1, terus pangkat 2, nah itu kan adalah kalau Anda jabarkan langsung kelihatan gitu ya, X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya. Kemudian disuruh menentukan koefisien X pangkat 50, ya nggak ada ya, karena tadi pangkat tertingginya aja adalah 2 gitu. Jadi X pangkat 50 ya nggak bisa kita cari, atau bukan tidak bisa kita cari, artinya ya 0 koefisiennya gitu ya. Nah, tapi kalau seperti ini bentuknya, X min 1 per X pangkat 100. Waduh, kalau saya kalikan X min 1 per X kali X min 1 per X sampai 100 suku, lumayan ya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit di sini. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan konsep koefisien binomial untuk menyelesaikan permasalahan yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, berapa banyak bilangan bulat antara 1 sampai 250 yang habis dibagi oleh 3, oleh 2, oleh 3, oleh 5, dan 7. Nah, di sini berarti ya sebenarnya kayak tadi ya, kalau sampai dari 1 sampai 250, kalau kita mengenumerasi masih memungkinkan sebenarnya. Jadi Anda tulis aja tuh angka 1 sampai 250. Kemudian nanti Anda coret yang habis dibagi 2 misalnya. Berarti angka 2, angka 4, angka 6 Anda coret gitu ya. Sampai dari 250 Anda coret. Kemudian Anda coret lagi tuh yang angkanya yang habis dibagi 3. Coret lagi yang habis dibagi 5. Coret lagi yang habis dibagi 7. Nah, yang nggak dicoret itu sisanya, berarti kan ya sisa bilangan antara 1 sampai 250. Nanti, ini yang habis ya, berarti yang dicoret semua gitu ya. Nah, itu kan akan membutuhkan lama juga ya. Sebenarnya sih ya
1 sampai 2 semua sebenarnya ya bisa aja sih, nggak sampai 2 hari ngerjain gitu ya. Tapi kan setidaknya kalau kita punya suatu alat, suatu metode yang bisa mempermudah kita untuk melakukannya, kenapa enggak kita gunakan gitu ya. Nah, sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya, berapa jumlah minimum mahasiswa sedemikian sehingga paling sedikit 8 orang mahasiswa memperoleh nilai yang sama. Nah, ini kita bisa menggunakan apa nih gitu ya. Jadi nanti di sini ya pakai permutasi kombinasi mungkin di sini ya. Kita lihat nanti ini seperti apa, atau oh bukan pakai ini, kita nggak bisa pakai permutasi kombinasi. Mungkin kita bisa pakai menggunakan yang dinamakan dengan prinsip sarang burung merpati gitu ya. Kok sarang burung merpati, gimana caranya? Nah, tunggu tekniknya nanti. Jadi nanti kita harus memisalkan nih, apa nih yang jadi sarangnya, apa yang jadi merpatinya gitu ya. Kemudian permasalahan berikutnya, suatu perusahaan sepeda motor akan mengirimkan 80 buah sepeda motor ke 2 dealer berbeda. Setiap dealer harus menerima paling sedikit 1 sepeda motor. Berapa banyaknya cara pengiriman yang mungkin? Nah, ini bisa Anda menggunakan permutasi atau kombinasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tentukan inverse dari 17 modulo 7. Waduh, berapa nih ya? Jadi artinya modulo 7 ini adalah bilangan bulat yang modulo itu berarti sisanya. Jadi gini, kalau saya mau suatu bilangan bulat, modulo 7, artinya bilangan yang dibagi 7 akan menghasilkan sisanya kan bisa saja 0, artinya kalau 0 itu dia habis dibagi 7 gitu ya. Bisa saja bersisa 1, bisa saja bersisa 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Nah, jadi nanti kita akan belajar di sini tentang, ini yang saya bilang tadi ini pengantar teori bilangan ya. Jadi bilangan modulo kita belajar nanti kalau modulo 7 di 17 inverse-nya berapa ya? Inverse dari 17. Ya nanti kita belajar itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada permasalahan nih. Keluarga Bapak dan Ibu Ali mengundang 15 pasang suami istri pada acara syukuran. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi apabila semua tamu yang diundang hadir dan setiap tamu berjabat tangan dengan tamu yang lain, kecuali dengan pasangannya sendiri. Nah, ini kita menghitung berapa banyak jabat tangan yang terjadi gitu ya di acara syukuran tersebut. Berarti kan 15 pasang, sebenarnya 15 pasang berarti ada 30 orang nih. 30 orang, tapi syaratnya dia nggak boleh bersalaman dengan pasangannya gitu ya. Nah, jadi ada berapa tuh? Nah, ini kita bisa menggunakan konsep di teori graf. Nanti di sana ada tentang lema jabat tangan. Memang ada namanya lema jabat tangan gitu ya. Jadi nanti kita memisalkan di sini menginterpretasikan ya tadi kan kalau di graf itu kita bawa berarti harus ada titik dan sisi. Titiknya apa? Titiknya adalah di sini orang-orang yang datang di sini gitu ya. Kemudian sisinya itu adalah berarti salaman yang terjadi gitu ya antara tamu yang satu dengan tamu yang lainnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di kuliah perdana di matematika diskrit ini. Oh ya, untuk perkuliahan selanjutnya nanti saya akan lebih menggunakan LDIRU ya. Jadi nanti kita juga ada konferensinya menggunakan konferen LDIRU, tidak menggunakan Jimit. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Yang jawab udah pada tidur ya, saya mendongeng di sini ya tadi ya. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Belum ada. Biar cepat selesai ya, belum ada gitu ya. Enggak ya, emang udah selesai ya waktunya ya. Oh ya, nanti kalau misalnya kita, karena selama 2 minggu ini kita masih online, jadi mungkin kita sesuai dengan,
kan kalau online itu satu SKS-nya dihitung 50 menit ya. Dan karena kita seminggu ada berapa? 4 SKS ya. Berarti jadi dalam perkuliahan online itu kita berarti 100 menit ya. Tapi kalau nanti sudah masuk di tatap muka kan akan berkurang. Tatap muka itu berarti kan 1 kali 30 menit. Jadi di kelas tuh nanti akan belajar kita cuma 60 menit ya. Jadi mungkin akan saya bagi gini. Tekniknya biar mungkin materi akan tersampaikan. Nanti kalau misalnya saya sebelum kuliah itu saya taruh materinya di Eldiru. Kalau bisa Anda, bukan bisa ya, harus ya. Jadi Anda harus baca dulu materi yang saya berikan. Sehingga nanti kalau kita di kelas itu hanya poin-poin tertentu saja yang kira-kira yang Anda tidak pahami gitu ya, agar lebih efektif. Karena kalau saya mulai nerangin lagi dari awal, dan itu akan membutuhkan waktunya juga akan berkurang gitu ya. Jadi lebih baiknya nanti kita di kelas itu membahas latihan-latihan soal gitu ya. Jadi teorinya Anda udah baca dulu, saya jelaskan cuma sekilas. Nanti kalau misalnya saya sempat bikin video, saya bikin video gitu ya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin saya cari-cari video orang lain, nanti Anda belajar gitu. Oke, gitu ya. Deal ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat, semoga kita semua sehat. Kita bisa ketemu lagi di hari Kamis ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.